Hello, welcome back to Visa USA Lim. Oke, untuk video kali ini saya mau bahas tentang pertanyaan yang masuk ke saya. Kalau misalnya punya keluarga atau rekanan di Amerika, apakah bisa kita apply visa Amerika menggunakan keluarga atau rekanan yang ada di Amerika tersebut? Ya, buat menjawab pertanyaan ini, saya mungkin kasih penjelasan yang lumayan panjang ya, agak panjang sedikit ya. Dan saya akan bagi dari beberapa bagian. Saya bagi jadi beberapa bagian. Oke, jadi yang pertama kita ngomongin tentang rekan dulu ya. Rekan ini berarti kan teman ya, yang dimaksud dengan kalian kan teman-teman, ya kan, teman yang ada di Amerika. Apakah kalian bisa gunakan untuk apply visa Amerika? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Itu tergantung gimana hubungan kalian dengan teman tersebut, ya. Dan itu saya pernah lakukan itu sukses, ya, teman, dan itu pernah saya lakukan dan itu sukses. Cuman nggak bisa sembarangan, ya guys ya. Jangan jangan berpikir kayak saya baru kenal teman ini atau saya kenal teman itu, saya baru kenal sekian, saya nggak pernah ketemu, saya cuma kenal di sosmed dan lain sebagainya, terus kemudian kalian mau gunakan untuk apply visa Amerika. Ya, jawabannya kalau misalnya statusnya seperti itu nggak bisa, ya, kecuali teman ini sudah lama sekali dan apa ya, punya kedekatan dengan kalian, ya, itu mungkin kita bisa gunakan dengan settingan tertentu, ya. Dan teman ini saya nggak bisa kategorikan beberapa kategori lagi, ya, cuman karena teman dan itu nggak ada hubungan saudara sama sekali dengan kalian, so saya cuman katakan sebatas itu aja, ya. Kalau misalnya kalian baru kenal, kalian nggak bisa mempertanggungjawabkan tentang perkenalan kalian dengan orang tersebut, nggak bisa, ya, kecuali kalau misalnya kalian bisa mempertanggungjawabkan, kalian kenal sekian lama, kalian pernah berhubungan sekian lama dan lain sebagainya, itu mungkin bisa digunakan dengan beberapa settingan, ya. Oke, teman selesai di sana. Sekarang kita bahas tentang keluarga. Nah, keluarga ini terkadang bisa membuat kalian kuat, bisa membuat kalian lemah, ya. Saya kategorikan menjadi 4 bagian. Kategori pertama yaitu keluarga kalian yang ada di Amerika, statusnya siluman, ya. Kalian pasti paham ya status yang siluman yang saya maksud. Kalau nggak paham, kalian komen di bawah. Siluman, tapi pada saat mereka apply siluman ini, mereka posisinya sudah overstay, ya. Jadi mereka overstay dulu, kemudian apply siluman. Nah, ini statusnya kayak gimana? Oke, jadi gini, kalau misalnya seperti itu, artinya keluarga kalian tersebut sudah melanggar aturan imigrasi Amerika. So saya bilang kemungkinan kecil bisa, ya, kemungkinan kecil. Saya nggak bilang ini presentasinya kayak gimana gimana ya, cuman dengan settingan tertentu ini bisa dilakukan. Cuman nggak bisa sembarangan ya. Saya pernah melakukan ini, saya cerita aja ya, saya pernah melakukan ini pada satu orang yang ada di Amerika. Waktu itu dia ngontek saya untuk minta mamanya dibuatkan visa, ya, mamanya dibuatkan visa. Nah, orang ini sudah 17 tahun di Amerika. Ya, kamu bayangkan 17 tahun di Amerika, berarti 17 tahun dia nggak ketemu sama mamanya nih, guys. Ya. Artinya si orang ini 17 tahun statusnya ilegal dan belum siluman juga gitu loh. Ya. Nah, kemudian singkat cerita, dengan settingan saya nggak gampang itu, guys, beneran. Ini kondisinya nggak gampang, serius, bener-bener nggak gampang. Karena kok kebetulan banget salah satu keluarganya itu pernah mempunyai visa Amerika, ya. Salah satu keluarganya punya visa Amerika. Nah, ini bisa kita gunakan gitu. Jadi kemarin itu sempat saya pakai settingan tertentu, terus kemudian saya nggak bisa jelaskan di sini karena kalau saya jelaskan panjang lebar, video ini akan sangat panjang sekali. Jadi singkat cerita, saya settingkan dengan settingan saya, tapi menggunakan salah satu keluarganya yang pernah
mendapatkan visa Amerika sebelumnya, ya. Nah, artinya paspornya sudah level 5, ya. Kalau di follower saya kayak yang udah lama follow saya pasti tahu ya paspor level 5 seperti apa ya. Ya, artinya kalau misalnya kalian nggak tahu paspor level 5 itu seperti apa, boleh komen di bawah. Ya, jadi itu bisa digunakan. Dan apa yang terjadi, si mama ini mendapatkan visanya. Ya, kalian boleh inilah ya, boleh gimana sih, bayangkan ya, gimana sih rasanya kalian meloloskan seseorang yang udah lama 17 tahun nggak ketemu sama mamanya, terus kemudian mamanya approve visa dan mamanya bisa ketemu sama dia, gitu ya. Itu bisa dilakukan, cuman dengan settingan tertentu, dan ini sangat-sangat sulit sekali. Artinya kondisi ini nggak bisa dijagain, ya, nggak bisa dijagain. Atau saya boleh bilang kondisi yang pertama ini, posisi siluman dan overstay, ini bisa dikatakan situasinya sulit. Ya, situasinya sangat-sangat sulit sekali. Ya, walaupun presentasinya memang benar, bukan 0%, ya, masih ada presentasi, tapi situasi tersebut sangat-sangat sulit sekali. Ya, karena keluarga kalian ini sudah melanggar aturan imigrasi di Amerika Serikat. Ya, oke. Situasi yang kedua yaitu sama, siluman. Ya, siluman, cuman pada saat dia apply siluman ini dia tidak overstay, guys. Ya, jadi dia ini tidak melanggar aturan imigrasi sama sekali. Ya. Nah, situasi yang kedua ini lebih bagus ketimbang situasi yang pertama. Ya. Cuman menurut saya situasi yang kedua ini tidak terlalu membantu banyak. Ya, tidak terlalu membantu banyak. Apalagi kalau misalnya yang apply paspornya kosong, ya, itu sangat-sangat tidak membantu. Ya, sebenarnya balik lagi dari yang mengapply itu gimana kondisinya, ya. Situasi kedua yaitu seperti itu, siluman tapi kondisinya dia tidak overstay, artinya dia masih legal sampai dengan sekarang, gitu ya. Oke, kondisi yang ketiga itu adalah keluarga kalian green card. Ya, status keluarga kalian green card di Amerika itu bisa digunakan supaya keluarga yang lain ini bisa mendapatkan visa. Ya, oke. Nanti kita bicara tentang status keluarga, nanti bicara belakangan ya. Cuman yang pasti sekarang saya katakan green card ini bisa dimanfaatkan dengan situasi tertentu. Artinya semua penjelasan saya ini pasti semua menggunakan settingan ya guys ya. Kita nggak bisa sembarangan kayak gimana, kita harus cari momentum, kita harus bikin settingan gimana supaya membuat officer ini percaya gitu. Oke, kemudian situasi yang terakhir, nomor 4, yaitu keluarga kalian US citizen. Nah, kalau sudah US citizen, ini lebih manjur lagi guys. Ya, lebih manjur lagi. Artinya, menurut saya, ini sangat-sangat bisa digunakan untuk membuat keluarga yang lain ini approve visa Amerikanya. Ya, nah, terus kemudian kita bahas lagi gini, yang dimaksud dengan saudara itu apa? Ya, dimaksud dengan saudara. Oke, di Amerika itu kita bagi menjadi 2 guys. Ya, dibagi menjadi 2. Saudara itu dibagi menjadi 2. Yang pertama dalam bahasa Inggrisnya itu namanya other relation. Ya, other relation itu artinya saudara luar ya. Ya, saudara luar itu sepupu itu tergolong saudara luar. Om, tante itu saudara luar. Kemudian yang kedua itu disebut immediate relative. Ya, immediate relative itu berarti saudara langsung. Kakak, adik, suami, istri, orang tua. Itu immediate relative, ya. Nah, tahap ketiga dan keempat yang green card sama bukan 3 dan keempat ya, maksud saya keempat-empatnya ya, keempat-empatnya
Ini cuman bisa dilakukan, cuman bisa bermanfaat untuk immediate relative ya, atau keluarga langsung. Keluarga langsung itu kakak, adik, terus kemudian papa, mama, suami atau istri. Itu yang bisa dimanfaatkan ya. Sedangkan kalau misalnya sepupu mungkin bisa, tapi itu harus menggunakan settingan tersendiri. Jadi benar-benar kita harus men-set up rencana keberangkatan kita ke Amerika, kita mendarat di mana, terus kita itinerary-nya kayak gimana, itu semua harus di set up ya. Tapi sekali lagi, semua ini tergantung dari data orang-orang yang akan apply visa Amerika. Jadi jangan dikatakan, walaupun yang saya bilang oke, US citizen itu sangat-sangat membantu sekali, terus kalian menggunakan paspor kosong untuk apply visa Amerika dengan bantuan US citizen. Nah itu nggak benar ya, itu nggak benar guys. Yang pasti paspor kosong itu sangat-sangat sulit untuk dikerjakan ya, kecuali dengan settingan tertentu gitu ya. Kita nanti bahas masalah paspor kosong ini di lain video, cuman sementara ini kita bicara tentang keluarga yang di Amerika. Soalnya dari beberapa kasus yang saya tangani itu, bahkan mereka pada saat saya bantu apply visanya, mereka ketakutan kalau misalnya saya bilang harus ngaku punya keluarga di Amerika gitu loh. Terus kemudian mereka bilang, Ko Robi, apa nggak seharusnya kita nggak ngaku ya? Karena eh, kalau kita ngaku punya saudara di Amerika, visa kita akan ke reject. Kata siapa? Saya udah melakukan hal ini berkali-kali guys. Ya, bahkan green card aja itu bisa meloloskan keluarganya, gitu loh. Ya, oke. Jadi sementara sekian dulu penjelasan dari saya. Mungkin ada yang kurang jelas guys, atau ada yang mau ditanyakan tentang seputaran keluarga yang ada di Amerika, apakah bisa apply visa Amerika? Boleh komen lagi di bawah ya. Kalau suka dengan video ini, boleh subscribe, boleh kasih like juga, dan forwardin ke teman-teman sekalian. Oke, sekian dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Thank you, bye bye.